Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Lila. Dan untuk pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai teks hasil observasi. Kita mulai saja pembahasan mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Biasanya teks laporan hasil observasi ini menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Teks laporan hasil observasi ini bersifat faktual atau berdasarkan fakta yang ada. Jadi harus sesuai dengan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ini bertujuan untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Yang ketiga, ada fungsi dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, fungsinya adalah menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Maksudnya adalah teks laporan hasil observasi ini juga bisa menjadi salah satu alasan kenapa kebijaksanaan atau keputusan tersebut dibuat, atau juga bisa menjadi solusi dari pemecahan masalah yang ada dalam pengamatan. Nah, selanjutnya fungsi kedua ada sarana untuk pendokumentasian. Jadi teks laporan hasil observasi ini bisa kita simpan dokumen-dokumennya untuk kemudian hari bisa kita lihat kembali jika kita membutuhkannya atau jika kita ingin melakukan penelitian lanjutan. Selanjutnya yang ketiga ada sebagai sumber informasi terpercaya. Karena teks laporan hasil observasi ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan dan berdasarkan data-data yang ada di lapangan, maka teks laporan hasil observasi ini bisa menjadi sumber informasi terpercaya. Yang keempat ada melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah laporan tugas yang telah kamu buat. Terus ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama di sini ada pernyataan umum, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, kita masuk kepada pernyataan umum. Pernyataan umum di sini mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilakukan. Maksudnya gini, misal objek yang kalian ambil itu adalah pohon. Nah, di dalam pernyataan umum kalian bisa menjelaskan informasi-informasi umum mengenai pohon. Misalnya nama latihan pohon itu apa, kelasnya berasal dari mana, asal-usul pohon tersebut apa, atau pohon tersebut itu tumbuhnya di mana, manfaatnya apa, dan sebagainya dan semacamnya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, di sini kalian merincikan hal-hal apa saja yang akan dilaporkan. Maka tadi lanjutannya ya, jika itu pohon, maka kamu di sini di dalam deskripsi bagian bisa menjelaskan ciri-ciri fisik pohon itu apa. Misalnya akarnya seperti apa, dia memiliki bunga atau tidak, kalau memiliki bunganya seperti apa, buahnya seperti apa, seperti itu. Kemudian di sini juga bisa deskripsi bagian juga bisa berisikan
manfaat dari objek tersebut atau sifat-sifat khusus dari objek tersebut itu apa ya. Dan yang struktur yang ketiga ada deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat ini berisikan berisikan fungsi atau manfaat objek tersebut dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa juga kesimpulan dari hasil pengamatan atau dari teks yang telah kalian buat. Ya, ada sifat teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi bersifat informatif karena data yang ada berdasarkan hasil pengamatan dan harus faktual, maka dia bisa menjadi sumber informasi terpercaya. Kemudian bersifat juga objektif, tidak memihak. Maksudnya apa yang ditentukan itu berdasarkan data-data yang telah dibuat atau data-data yang ada ya. Yang ketiga bersifat komunikatif. Bahasa-bahasa yang ada di dalam teks laporan hasil observasi harus mudah dipahami oleh pembaca. Itu manfaat dari ya. Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri kebahasaan yang pertama itu adalah menggunakan frasa nomina. Yang kedua menggunakan verba. Yang ketiga menggunakan konjungsi. Dan yang keempat menggunakan kalimat rincian. Yang terakhir menggunakan kata teknis. Masuk ke yang pertama. Sebelum Ibu masuk ke frasa nomina, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu frasa. Frasa itu apa? Nah, frasa itu adalah paduan dua kata atau lebih yang memiliki sifat non-predikatif dan bukan kalimat, namun masih berada dalam satu fungsi pada struktur kalimat. Maksudnya adalah, jadi frasa itu harus terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, dia bukan sebuah predikat. Nah, dia berada dalam satu fungsi pada struktur kalimat. Nah, lihat di sini di sebelahnya tuh ya. Ada gadis cantik itu sedang menyisir rambutnya di teras rumah. Ada 4 fungsi di sana. Ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu masing-masing fungsi struktur kalimatnya ya. Untuk yang gadis cantik itu sedang menyisir rambutnya di teras. Gadis cantik itu adalah menduduki fungsi subjek berisi 3 kata. Nah, maka gadis cantik itu termasuk frasa. Dan yang kedua ada sedang menyisir rambut. Sedang menyisir. Sedang menyisir masuk dalam fungsi struktur kalimat predikat. Nah, dijelaskan bahwa tadi frasa adalah non-predikatif. Maka sekalipun dia berisi 2 kata, jika dia menduduki predikat, maka dia bukanlah frasa. Dan yang ketiga ada objek, itu rambutnya. Nah, rambutnya ini hanya ada 1 kata. Sekalipun dia menduduki satu fungsi pada struktur kalimat, yaitu objek, tapi dia bukan frasa karena dia hanya 1 kata. Karena syarat frasa adalah harus memiliki 2 kata atau lebih. Dan yang keempat itu ada di teras rumah. Di situ ada 3 kata ya, 1 kata depan. Kemudian menduduki satu fungsi pada struktur kalimat yaitu keterangan. Maka di teras rumah termasuk frasa. Jadi kalimat gadis cantik itu sedang menyisir rambutnya di teras rumah itu memiliki 2 frasa. Gadis cantik itu dan di teras rumah. Sedang menyisir bukan frasa karena dia predikat, rambutnya bukan frasa karena dia hanya 1 kata. Nah, kita lanjutkan ke frasa nomina. Frasa nomina itu merupakan frasa yang dalam penciptaannya memiliki komponen kata benda. Ada meja belajar. Nah, kata meja dan belajar itu adalah memiliki fungsi yang berbeda. Meja itu kata benda atau nomina, belajar itu kata kerja atau verba. Tapi ketika mereka digabungkan, mereka menjadi nomina atau kata benda, meja belajar. Dan kata meja belajar mengandung 1 unsur nomina ya, kata meja itu tadi.
sama halnya dengan papan tulis dan rumah sakit. Kemudian ada frasa kerja atau verba. Verba adalah frasa yang didistribusinya sama dengan kata kerja atau verba. Sama tadi ya, dia ada dua kata atau lebih, terus menduduki satu fungsi, yaitu kata kerja. Akan menulis, sedang menyisir, yakin mendapatkan, atau juga bisa digabungkan, disisipkan konjungsi di tengahnya seperti melihat dan mendengar. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Biasanya konjungsi dikenal dengan sebutan kata sambung. Yang pertama, contoh konjungsi yang menyatakan tambahan ada dan, serta. Yang kedua, perbedaan itu adalah ada berbeda dengan. Yang ketiga, konjungsi persamaan itu ada sebagaimana, seperti halnya. Yang keempat, konjungsi pertentangan itu ada tetapi, sedangkan, namun. Dan yang terakhir ada konjungsi pilihan, itu contohnya atau. Selanjutnya ada kalimat perincian. Kalimat perincian itu kalimat yang mengandung perincian yang fungsinya sebagai penjelas kalimat utama atau gagasan pokok dari sebuah paragraf. Pada kalimat rincian biasanya terdapat tanda koma, konjungsi bertingkat seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian terdapat juga titik dua dan lainnya. Contohnya, misal kita membutuhkan makanan agar tetap bertahan hidup. Adapun fungsi makanan bagi kehidupan manusia diantaranya adalah memperoleh energi untuk beraktivitas, mengatur metabolisme tubuh, dan mengganti jaringan tubuh yang rusak. Nah, kata dari adapun sampai rusak ini adalah kalimat perincian karena dia merincikan. Kemudian yang contoh kedua ada terdapat 3 proses terjadi dalam memori, yaitu titik 2, perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Ya, titik 2 ini termasuk salah satu ciri-ciri dari kalimat perincian ya. Kemudian dirincikan perekaman, penyimpanan, dan selanjutnya ada kata teknis. Kata teknis itu kata yang memiliki makna khusus sesuai dengan bidang tertentu. Contohnya, Kadal beradaptasi untuk memotong pernyataan. Di sini ada kata beradaptasi. Kata beradaptasi ini masuk ke dalam bidang keilmuan biologi ya. Dan beradaptasi juga memiliki arti tersendiri. Nah, yang kedua ada warga negara Indonesia membantu korban erupsi Gunung Merapi. Nah, sama erupsi juga di sini kata teknisnya. Contoh kata teknisnya itu erupsi, dia memiliki makna tersendiri. Selanjutnya yang ketiga ada para siswa melakukan otopsi untuk memeriksa organ manusia. Nah, kata otopsi di sinilah yang menjadi contoh kata teknisnya. Jadi dia punya arti tersendiri dalam bidang keilmuan tertentu. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi teksnya bersifat objektif dan tidak memihak. Jadi keputusan yang diambil pada teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan data yang ada, tidak boleh berdasarkan perasaan penulis. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Ya. Tidak boleh mengada-ada atau tidak boleh diada-adakan. Jadi apa yang ada di lapangan, pengamatan apa yang dilakukan, fakta seperti apa yang ada, nah itulah yang dituliskan. Yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal bersifat penyimpangan, dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Jadi nggak boleh mengandung penyimpangan ya, atau hanya menduga-duga saja, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa baik, susunan teks yang logis, dan isi dari teksnya berbobot dan berkualitas. Tadi ya, sesuai dengan sifat teks laporan hasil observasi yang bersifat komunikatif dan informatif. Jadi namanya informatif berarti harus memiliki fakta-fakta yang sesuai dengan
hasil laporannya dan isinya tuh berbobot. Nah, komentar itu ya bentuknya menarik, bahasanya baik, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, isi teksnya harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi tulisnya lengkap, nggak boleh separuh-separuh. Kalau separuh-separuh nanti bisa menimbulkan perspektif lain-lain pada. Dan selanjutnya ada langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama kalian lakukan adalah kalian menentukan judulnya dulu. Judulnya harus sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan, jadi tidak boleh menyimpang ya. Kemudian ada membuat kerangka teks yang contoh ke pembuatan garis yang sama sesuai dengan hasil pengamatan. Jadi dari hasil pengamatan yang kalian buat, kalian buat dulu kerangkanya, garis besarnya, kalimatnya apa, atau secara umum poin-poin dari hasil pengamatan itu apa saja poin-poinnya. Nah, yang ketiga, kalian susun teks berdasarkan landasan utama yang telah dibuat. Jadi berdasarkan poin-poin yang tadi telah kalian buat, kalian susun kalimatnya, kalian susun teksnya. Kemudian kalian jabarkan hasil pengamatannya itu seperti apa. Setelah itu kalian teliti kembali hasil penulisan yang telah kalian buat. Kalau ada yang salah, kalau ada yang janggal, silahkan langsung diperbaiki. Itulah tadi pembahasan mengenai teks hasil observasi. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.